Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya RTS Nabila Fauzia dari Program Studi Ekonomi Islam Ruang 003 dengan NIM C1F025094. Saya akan memaparkan jawaban saya dari beberapa pertanyaan yang telah diberikan untuk sebagai ujian tengah semester saya. Pertanyaan pertama yaitu konsep worldview dalam ekonomi Islam dan perbedaannya dengan ekonomi konvensional. Konsep worldview atau pandangan hidup dalam ekonomi Islam berlandaskan pada tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk ekonomi, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang bersifat sekuler dan materialistis, ekonomi Islam menyeimbangkan aspek spiritual dan sosial. Contohnya, Islam melarang riba, menganjurkan zakat, dan menekankan keadilan dalam transaksi. Sedangkan ekonomi konvensional berfokus pada profit dan efisiensi tanpa pertimbangan nilai halal maupun haram. Pertanyaan kedua, prinsip dasar ekonomi Islam dan perbedaannya dengan kapitalis dan sosialis. Prinsip utama ekonomi Islam meliputi tauhid atau segala aktivitas untuk Allah, kemudian keadilan, keseimbangan atau tawazun, kebebasan yang bertanggung jawab, serta kepemilikan yang diakui tapi dibatasi oleh syariah. Perbedaannya, sistem kapitalis menekankan kepemilikan pribadi dan keuntungan tanpa batas. Sementara sistem sosialis menekankan kepemilikan negara dan pemerataan ekstrim. Ekonomi Islam berada di tengah mengakui kepemilikan pribadi, tetapi mewajibkan zakat, melarang eksploitasi, dan menekankan tanggung jawab sosial. Contohnya, seperti pengusaha muslim boleh kaya, tapi wajib berzakat dan tidak menimbun harta. Pertanyaan ketiga, mengenai sejarah lahirnya ekonomi Islam dan perkembangannya. Ekonomi Islam lahir bersamaan dengan diutusnya Rasulullah SAW. Pada masa Nabi, prinsip ekonomi diterapkan melalui larangan riba dan penipuan, kewajiban zakat dan infak, pasar Madinah yang adil tanpa monopoli. Dan pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem ini diperkuat dengan pengelolaan Baitul Mal, kebijakan pajak yang adil, dan distribusi kekayaan. Di era modern, ekonomi Islam berkembang melalui perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, zakat dan wakaf produktif, serta sistem halal global yang menjadi alternatif terhadap sistem kapitalis. Pertanyaan keempat yaitu tentang perbandingan kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menekankan kejujuran dan tanggung jawab sosial seperti mengelola zakat secara ketat untuk menjaga keadilan sosial. Sedangkan Khalifah Umar bin Khattab memperluas sistem ekonomi Islam, membentuk Baitul Mal, menetapkan gaji untuk pegawai negara, mengatur harga pasar, dan memberikan bantuan sosial kepada rakyat miskin. Keduanya mencerminkan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan amanah. Abu Bakar menegakkan ketertiban zakat, sedangkan Umar menegakkan distribusi kekayaan dan perlindungan masyarakat lemah. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan kelima mengenai potensi dan tantangan ekonomi Islam di Indonesia. Potensinya yaitu Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, kemudian dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah seperti bank syariah, wakaf, UMKM halal, dan industri halal. Kemudian meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan halal. Adapun tantangannya yaitu masih minimnya literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat, kemudian kurangnya sumber daya manusia yang memahami fikih muamalah, dan persaingan dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah mapan. Kesimpulannya, ekonomi Islam sangat potensial menjadi alternatif sistem modern karena lebih beretika, adil, dan berorientasi sosial. Contoh nyata di Indonesia seperti berkembangnya Bank Syariah Indonesia atau BSI, gerakan wakaf produktif, dan UMKM halal sebagai bukti implementasi ekonomi Islam yang makin kuat. Sekian pemaparan jawaban dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.